Kali Kusma. Oh, tapi dibanci bukan sih? Ya Asian Games aja kalau nggak ada dia siapa yang bikin poin? Kok si Jamar boleh main sih, Brandon Jawa tuh nggak boleh main sih? Jawa siap-siapin koper gitu, mau tahu. Eliminasi gitu bang ya. Halo Bowlers, welcome back to Brick House Basketball Podcast bareng gue Farli. Nah, seperti episode sebelumnya kita balik lagi ngebahas tentang update dari dunia NBA dan IBL. Tapi obrolan kali ini gue nggak akan sendiri. Gue ditemenin sama host dari berbagai macam program di Brick House Media, Damba. Wey, Damba weh. Dan kita juga kedatangan seorang legenda basket Indonesia, bermain 17 musim selama karir profesionalnya, sharpshooter. Kita langsung aja sapa Bang Agustinus Dapa Sigar. Halo. Biasanya kita panggil Bang Agoy. Oke, kali ini tema NBA yang mau kita angkat adalah tentang sebuah tim yang di Indonesia itu banyak banget fansnya, tapi banyak juga hatersnya. Nah, kita ngomongin Lakers karena seperti kita tahu mereka baru aja ditinggal dua pemain jagoannya, yaitu Anthony Davis dan LeBron James karena cedera. Nah, gimana Lakers tanpa mereka? Kita ngobrolin seru nih kayaknya nih. Langsung ke Dama dulu deh. Pertama, Dam. AD cedera betis, 16 kali beruntun nggak main. Kemudian LeBron kemarin lawan Hawks juga cedera ankle, kaki kanannya. Menurut lu, Dam, seberapa parah efek mereka nggak ada terhadap Lakers? Ya ini buktinya aja udah 2 kali kalah sejak LeBron nggak main. Hari ini 3 kali, Dam. Hari ini 3 kali kalah. Lawan Pelicans ya kalau nggak salah. Tadi gua masih tidur makanya. Iya, gimana, Dam? Ya menurut gua itu menjawab, memang gua selalu berpendapat LeBron itu from other planet gitu. Oke. Sebetulnya kebutuhan akan AD cukup signifikan, tapi melihat kemampuan LeBron pada akhirnya juga bisa dilihat sebetulnya yang sangat berpengaruh itu LeBron. Oke. AD cukup berpengaruh, mungkin kalau dari percentage pengaruhnya nggak sebesar LeBron. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nih, kemarin kan kita semua berharap Lakers lagi nih back to back. Nah, dengan keadaan kayak gini, apakah dia bisa catch up pada saat playoff nanti mereka berdua? Iya. Apakah dengan dua superstarnya mereka yang cedera itu justru membuat jadi anti klimaks nih harapan fans Lakers? Gimana Bang Agoy? Bang Agoy gimana, Bang? Bang Agoy ini pakar NBA loh. Pengetahuannya kita harus banyak belajar dari Bang Agoy. Gimana, Bang? Gue juga lihat Lakers tuh salah satu tim idola gue lah di NBA. Dan gue memang pasti pengaruh LeBron James sangat tinggi banget buat Lakers ya. Tambah lagi ya Anthony Davis juga cedera. Ini porosnya nih dengan dua pemain kunci ini cedera, pasti nih mengganggu perjalanan Lakers juga nih untuk back to back champion. Iya. Jadi Lakers juga mesti menyiapkan strategi berikutnya supaya mereka bisa fit di playoff. Nah, strateginya apa? Ya paling dia ada cari pemain free agent yang punya komposisi yang sama hampir selevel ke mereka lah. Iya, karena dua orang pointernya di Lakers itu kan LeBron dengan rataan 25,4 poin per game, kemudian Davis juga 22 tuh sangat membantu sekali Lakers sampai ke posisi 4 sekarang. Iya. Malah sekarang itu kan turun ya. Iya, turun. Tadinya tuh di peringkat atas 1-2 tuh. Ya harapannya memang tinggal sebulan lagi kali ya persiapan buat playoff, mudah-mudahan mereka fit, jadi mereka juga still healthy di playoff, jadi mereka bisa maksimal lagi. Nah, kalau enggak gimana, Bang? Ya emang kalau dalam posisi sih, gue rasa mereka masih lah dalam zona playoff. Iya. Ya, tinggal ditahan dijaga aja ritme gamenya aja supaya tetap konsisten ke ranking playoff lah. Iya. Nah kan deadline trade juga udah mau ini nih Bang, udah mau berakhir nih tanggal 25 waktu sana, Jumat sini. Menurut Bang Agoy, Lakers tuh harus ngambil siapa Bang untuk backup tidak hadirnya AD dan LeBron? Kalau untuk posisi AD mesti ada cari backup yang dari free agent ya. Iya. Ada berapa pemain free agent kayak Drew Drummond atau lumayan kan? Drummond ya, Drummond. Drummond.
Untuk sementara juga Lakers masih ada senjata lagi nih, Siapa? Kyle Kuzma. Bisa dimanfaatkan lagi role mainnya. Tapi dia banci bukan sih? Nggak bener, gue ngeliat gaya di luar lapangan. Gaya fashion Tapi itu gua dah. juga- Fashionnya begitu, fashionnya. Tapi fashion kalau ya? gue jujur kalau style Kyle Kuzma gue suka banget karena mainnya simple play banget. Oh. Ya. Kalau dia style berpakaiannya bang, Enggak bener. Saya pakainya kayak Tapi dia simple kayak mainnya, banci. asli simple banget. Nah, lebih efektif menurut gua mainnya. Dan dia memang belakangan ini sejak kehadiran Anthony Davis, role mainnya memang berkurang. Iya. Waktu awal-awal dia sebagai rookie maksimal sekali Iya. mainnya. Karena dengan saat ini kesempatan buat dia untuk step up. Katanya kan Buat dulu Lakers. apa sebenarnya yang layak jadi second pick first round kan bukannya si Lonzo Ball tapi Kuzma kan. Kuzma kan sama Lonzo Ball kan satu draft kan. Iya, satu draft. Satu tahun draft. Orang-orang bilang nih mestinya yang second pick itu Kuzma bukan. Ya tapi betul sejak ada superstar dia kayaknya jadi minder gitu ya. Ya. Nah tadinya berharap Lakers backupnya si AD di posisi forward center kan antara Marc Gasol sama Montrezl Harrell. Montrezl Harrell menurut gue sih performanya oke sih bang. Nah Marc Gasol menurut bang Agoy ngelihatnya gimana di Lakers bang? Ya, dia belum maksimal sih emang dengan mainnya dia, role mainnya ya. Tapi dia bisa ngebantu banget terutama di defense. Iya. Nah, saat ini pasti dia mesti step up. Poin per game cuma 4,8 Iya. bang. Iya, memang karena dia lebih difokusin ke defense. Defense ya. Karena ada Anthony Davis. Tapi dengan cederanya Anthony Davis, nah sekarang dia mesti ambil alih role mainnya. Dia mesti lebih agresif lagi, terutama cetak poin. Karena menurut gua dia ada kemampuan yang bisa cetak poin dengan sizing yang 7'2", Iya, dengan iya. tinggi 2,16 m. Dia punya banget senjatanya untuk melakukan hal itu. Nah, terus topik yang kedua tentang Lakers yang perlu kita bahas, menarik untuk kita bahas adalah chance LeBron untuk menjadi MVP musim ini, Bang. Karena kan di awal musim dengan 18 musimnya dia kemudian bisa ngangkat Lakers, banyak perbincangan yang menyebutkan nama LeBron pantas lah. Nggak cuma 4 kali dalam karirnya dia menjadi MVP. Menurut Bang Agoy, chance dia untuk bisa jadi MVP lagi di musim ini gimana Bang? Kalau ngelihat ranking sekarang sih, jujur LeBron berat. Karena bagaimanapun juga sekarang banyak pemain muda yang step up. Ya. Jadi emang kalau gue sih lihat emang era dia sih udah tongkat estafetnya mesti dipindahin lah. Oh, gitu ya. Jadi untuk kesempatan dia jadi fokus di MVP mendingan nggak perlu, mendingan dia tetap bawa timnya yang menang lagi back to back gitu. Karena Iya. dengan dari segi umur dia mendingan dia siapkan secara fisik mentally buat bawa tim ya daripada dia mikir buat individunya. Karena juga karena melihat kayak pemain-pemain muda yang lain udah pada step up gitu kayak Iya. Giannis konsisten gitu. Iya. Jadi kalau menurut gua mendingan dia fokus bawa timnya aja. Karena terakhir kan dia MVP itu di tahun 2013 Bang, waktu sama Heat. MVP final. MVP regular juga. Regular, ya, Iya. betul. Sejak saat itu nggak pernah lagi Iya. dia jadi MVP. Udah hampir 8 tahun ya. Iya. Menurut lo Dam, selain LeBron kandidat MVP siapa Dam? Ya kalau dari statistik dan percentage kemungkinan itu The Joker sih tahun ini. Jokic ya. Jokic itu karena dia tetap di atasnya Giannis sama dia persentasenya di atas Joel Embiid. Iya. Sementara Joel Embiid juga kena cedera juga kan. Gue prediksi gue yang bisa menyusul vote-nya kan nanti kan di vote dari wartawan dan lain-lain kan. Jokic itu James Harden. James Harden itu masuk ke Nets menurut gue dia poinnya tetap walaupun berkurang ya karena role-nya itu kan dibagi 3 kan. Walaupun poinnya berkurang tapi si Harden ini justru di Nets itu justru dia yang bikin bolanya muter. Kelihatan dari assist dari semua kandidat MVP assistnya paling Nomor satu dia ya? Iya, si Harden. Tapi ada sentimen negatif sama James Harden Dam. Kenapa? Menjadi MVP karena dia masuk ke sebuah tim yang sudah banyak superstar. Iya. Seperti halnya Giannis yang sudah 2 kali MVP, voters rada segen tuh milih dia untuk ketiga kalinya. Iya tuh kenapa ya? Ya boleh kayak Steve Nash tuh cuma 2 kali, ya kan back to back kan. Nah, terus si Curry juga sebenarnya tahun ketiga Curry itu kan dia masih bagus juga. Iya. Tapi begitu ketiga kayaknya mau MVP-nya mesti ganti ya. Iya. Bahkan kan tahun lalu itu LeBron James marah. Mestinya gue yang dapat bukannya si Giannis kan. Iya. Kalau gua jagoan gua Damian Lillard Bang. Damian Lillard. Oh iya. Di poin dia nomor 2 tuh. 30 poin berapa lah, gue lupa poinnya nomor 2 dan
Total dia tanpa si Colum dan Yusuf Nurkic tuh bermain tanpa mereka tuh 60 games. Jadi mereka sekarang ada di posisi 5 atau 6 gue lupa. Barengan sama Nuggets juga, tipis tuh. Tipis ya. Ininya, rekornya. Nah, kandidat gua kalau itu Damian Lillard karena Dame time. Di saat Dame time-nya itu luar biasa tuh. Bang, kayaknya ngobrol sambil makan enak nih Bang. Cobain Bang, kita punya produk baru dari Brick House. Wow, burger mantap ya. Nah, selain kopi, kita juga di sini sekarang ada burgernya Bang. Gimana rasanya? Karena kalau ini enak gue, nanti lapangan basket Brick House kita buat restoran semua. Ada lapangan basket. Lapangannya nggak ada, restoran semua Bang. Iya gitu, itu rencana kedepannya. Jadi kabar buruk untuk para pemain di Brick House, semua akan jadi restoran. Gimana Bang, rasanya enak ya? Mantap, bro. Kalau abis main basket lapar, ini cukup nendang nggak? Yo, iya. Hah? Cukup nendang? Kalau biasanya nembaknya bagus, abis makan ini melengseng semua. Melengseng semua Bang tembakannya. Iya, lanjut Bang ya, kita ngobrol tentang Lakers. Nah, tadi MVP sudah. Kemudian poin ketiga yang mau kita omongin di sini adalah chance Lakers untuk masuk final wilayah barat, Bang. Kira-kira dengan cederanya AD, kemudian LeBron juga, kesempatan mereka untuk masuk final wilayah barat, menurut Bang Agoy gimana? Ya memang 10 tahun terakhir posisi persaingan di playoff tuh emang di West tuh yang paling berat ya. Iya, iya. Yang berat. Memang sekarang ada tim kayak Phoenix Suns step up banget ya dengan masuknya Chris Paul, wah ngebantu banget membantu Devin Booker lebih efektif cara bermainnya. Jadi untuk Lakers untuk juara tahun ini season ini cukup berat ya. Tapi jadi artinya dia masih mesti ketemu Nuggets, Suns maupun Jazz ya. Tapi ini akan menarik nih. Karena dengan begini buat Lakers jalannya tuh nggak gampang. Betul. Lebih seru Bang ya. Seru pasti. Iya, wilayah barat seru banget soalnya. Iya. Iya. Dan Mbak, gimana Dam? Chance-nya Lakers masuk wilayah final wilayah barat? Kalau AD masih cedera tapi LeBron udah bisa balik dan performanya bisa, ya? sama kayak sekarang sih menurut gua masih bisa. Masih bisa ya. Karena dari West juga kan nggak terlalu, paling Denver Jazz. ya. Denver. Denver. Jazz kayaknya untuk bisa jadi championship tim menurut gua masih belum ya, walaupun sekarang mereka dalam ini yang bagus ya, performanya lagi bagus, lagi bagus. Tapi kalau gue bilang mungkin yang punya mental untuk bisa sampai West Conference Finals, Denver kalau gue pegang Denver ya. Clippers gimana? Clippers. Aduh. Mantap juga itu Paul George, Kawhi. Gue ngerasa justru si Kawhi Leonard itu dia sejak pindah ke Toronto dan kemudian juara, dia ini ada kayak rasa walaupun dia nggak terekspresikan ya. Dia itu kan sebenarnya pemain sistem gue, yang waktu di Spurs gitu, dia bisa jadi jago itu gara-gara masuk sistem. Sementara di Toronto Raptors kebetulan memang sebelum pelatih yang sekarang yang dipecat siapa namanya, yang sekarang jadi pelatih Detroit tuh? Kenny ya, Casey ya, siapa? Dwayne Casey itu kan udah create satu sistem yang dulunya itu kan dipegang DeMar DeRozan sama si Lowry. Nah begitu si Kawhi Leonard masuk, terus ada si Siakam, performanya bagus, ada si Van Vliet yang performanya bagus, dia bisain. Dia begitu masuk ke Clippers walaupun ada Paul George dan lain-lain, tapi kan itu bukan satu tim yang tersistem dengan baik dan sama kayak waktu dulu si Steve Kerr masuk, sebenarnya orang bilang bahwa Golden State itu yang bangun bukan Steve Kerr tapi Mark Jackson sebenarnya. Iya. Tinggal terusin aja. Iya, sama kayak pelatihnya si Toronto Raptors sekarang kan. Dia dapat sistemnya Dwayne Casey, terus kemudian si Kawhi masuk, which is menurut gua lebih bagus dibanding DeMar DeRozan ya. Iya. Ya bisa jadi juara. Tapi kalau gua bilang kalau Clippers enggak lah. Orang yang pemain yang bisa masuk semua tim itu cuma LeBron menurut gua. Iya. 10 kali final ya. Iya. Dari 2007 Bang, udah masuk final tuh. Iya. Nah, Lakers juga di beberapa berita waktu itu gue pernah baca juga mereka nggak masalah dengan seednya rendah di wilayah barat. Yang penting masuk playoff dulu. Karena LeBron kalau sudah playoff mode, wah gokil. Tapi menurut Bang Agoy siapa yang masuk di final conference Western? Kontendernya siapa aja Bang? Kalau gue jagoannya Clippers ya. Lawan dia Clippers ya bisa sama ini sih.
sama Suns, gue mau lihat Suns. Gue Devin Booker udah waktunya step up. Tuh Suns tuh. Iya. Udah waktunya dia step up karena dia udah season ke-8 ya. Jadi ya ini saatnya gitu. Karena dia kemarin-kemarin Suns kan belum pernah masuk playoff gitu ya. Dan udah waktunya. Iya, waktunya lah. Si Chris Paul dapat ring. Iya, betul. Ini buat Chris Paul juga dan buat Devin Booker juga. Karena Devin Booker salah satu pemain yang berbakat banget, potensial banget, tapi belum dapat itunya. Reputasinya belum dapat. Jadi Bang Agoy jagoannya Clippers versus Suns. Dan Mbak Masih Lakers sama itu Denver ya. Berarti sama dong kita dong. Tapi sih gue sebenarnya berharapnya Denver yang masuk yang final ya. Ya, Denver masuk final, tapi mudah-mudahan dari East-nya Milwaukee lah, jangan Nets lah. Gue pengen lihat itu trio itu kalah. Ya, memang kalau biasanya tim-tim diisi oleh pemain superstar tuh kita penontonnya pengennya malah kalah ya. Enggak, karena nggak seru jadinya. Iya, nggak seru. Akhirnya ya nanti NBA itu siapa yang juaranya yang diisi pemain superstar. Makanya gue kemarin senang banget Toronto Raptors yang menang. Iya, tanpa superstar bisa jadi juara ya. Iya. Oke, NBA tentang Lakers sepertinya kita udah cukup bahas banyak Bang, MVP segala macam tadi kita udah ngomongin. Nah, sekarang seperti minggu lalu kita juga di sini ngomongin tentang IBL Bang, yang lagi berlangsung di Cisarua. Sekarang sudah mau masuk series 3 di Jumat besok tanggal 26. Nah, menurut Bang Agoy, performa tim IBL yang sangat membuat Bang Agoy surprise siapa Bang? Kalau di luar konten, jujur Patriot jadi omongan ya. Pasti ya, karena baru 1 kali kalah Bang. Iya, karena tim yang Indonesia yang mau dipersiapkan jadi tim bayangan dari timnas senior. Iya. Ini banyak membuat kejutan nih, ya. Karena ini diisi banyak pemain muda yang sebenarnya syarat kurang pengalaman gitu. Iya. Tapi bisa buat gebrakan lah di IBL season ini. Kalau menurut saya tim yang mesti diperhitungkan tuh Lowry. Menurut gua tuh Jamar itu ngaruh banget. Faktor Jamar jujur sangat ngaruh sekali. Iya. Kalau menurut gua. Waktu di Asian Games juga paling ngaruh dia. Iya. Di Asian Games aja kalau nggak ada dia siapa yang bikin poin? Iya. Nah, cuma dia doang bisa bikin poin. Iya. Jamar ini kalau main di level Indonesia masih on the top lah. Iya. Walaupun juga sizing kita masih kalah sama dia. Dengan kemampuan dia masih di atas rata-rata lah. Dia oke lah menurut gua untuk main di level Indonesia. Jamar tuh oke banget. Nah, pemain selain Jamar di Lowry yang step up sekali musim ini Kevin Moses Bang. Penampilan Kevin Moses menurut Bang Agoy? Ya makanya dengan kehadiran Jamar akhirnya membuat pengaruhnya tuh buat timnya tuh sangat positif sekali. Makanya Kevin Moses gitu yang tidak terpantau bisa step up dia. Betul. Karena rata-rata tim untuk ngadapin Lowry pasti lebih fokus ke Jamar. Iya. Itu kesempatan buat pemain-pemain yang lain juga bisa ngebantu atau naik. Kok si Jamar boleh main sih, Brandon Jawa tuh nggak boleh main sih? Brandon Jawa tuh kan sama Prosper ya. Dia kan bagian dari program timnas senior. Jadi dia memang nggak dilibatkan di tim-tim IBL. Kalau Jamar kan memang udah di luar program dari timnas senior. Jadi dia bisa berpartisipasi di tim-tim liga gitu. Iya. Jadi perbedaannya situ sih. Jadi Jawa itu bukan terikat sama klub. Karena dia masih bagian dari program timnas. Berarti masuknya dia ke Ina Warriors. Sempat masuk. Kemarin sempat masuk. Iya. Tapi kan timnas yang muda ini yang berpartisipasi di liga kan emang ini salah satu program Perbasi untuk menyiapkan mereka di itu kok deh, gue gak ngerti deh. Itu kan Brandon Jawa tuh punya timnas senior. Maksudnya kalau yang di program timnas senior nggak boleh main di IBL atau gimana? Atau kalau misalnya memang ada klub yang mau ambil dia boleh? Oh boleh, iya boleh, memang boleh. Tapi memang dia masih prosper. Difokuskan dulu sampai tahun 2020 tahun ini lah. Karena kan buat persiapan FIBA ASEAN kan bulan Agustus. Jadi memang dia di keep dulu, dipegang dulu gitu. Saya rasa buat tahun depan dia mungkin akan bisa main buat klubnya gitu. Karena dalam selain mereka berdua siapa lagi? Cuma mereka berdua sih. Prof sama itu Jawa tuh, iya gitu. Iya, enggak bukan. Maksud gua nggak ngertinya gini. Mereka berdua nggak main di IBL, dipersiapkan. Kenapa dia nggak boleh main di klub? Sementara kan kayak si Prastawa dan lain-lain kan main juga di IBL. Gue. Secara itu mungkin ya untuk dia supaya tidak mengurangi risiko cedera kali ya. Iya. Mungkin itu juga salah satunya untuk protek dia juga supaya
nggak terlalu capek karena kemarin dia benar-benar diforsir banget tuh main di Bahrain. kualifikasi ya di FIBA Asia gitu. Jadi untuk jaga dia tetap healthy juga sih. Karena kan FIBA Asia ini kan bulan Agustus udah sangat dekat gitu. Oh, jadi dia memang mereka berdua nggak punya klub ya? Harusnya kalau mau main di situ dia di Ina Warrior. Iya, betul. Oke. Sekarang kita masuk ke review game seru Bang. Yang di series kedua kemarin. Itu pertandingan antara Satria Muda Pertamina versus Pelita Jaya Bakri. Bang Agi nonton gamenya? Ya gamenya anti klimaks menurut Seru, saya. seru atau anti klimaks ya? Anti klimaks. Oh, kenapa bang anti klimaks? Bermain dengan perform. Menurut gua secara match up itu kedua tim sama bagusnya lah. Sama bagus. By the way, SM menang 76 Jauh. lawan 54. Jauh. Akhirnya kalau gue lihat tuh game plan-nya nggak jalan dari Pelita Jaya. Karena terlalu pressure untuk ngadepin game itu untuk dimenangkan. Jadi akhirnya jadi bumerang buat Pelita Jaya. SM bermain sangat lepas sekali. Makanya dia bisa game plan-nya jalan itu. Pemain PJ masuk ke pen area-nya kayaknya susah banget. Iya, susah banget. Nggak tembus-tembus tuh gue lihat tuh. Akhirnya berapa kali Pelita Jaya memaksakan dari Tembakan outside luar, shooting. betul. Iya, itu juga tuh kemarin komentatornya aja sampai bilang kayaknya lu nggak bakal bisa menang deh kalau cuma nembak. Nembak keluar iya. Paling yang step up kan Hardian tuh 14 poin dari ini sama si Pras lah ya. Yang nembak dari luar lumayan poinnya gitu. Hendrik aja nggak bagus juga mainnya. Nah, gue juga mau nanya nih tentang SM kan Bang Agoy kan pemain SM 99 juara tuh sama 2004. Sama Bang Jali ya. Nah, nah menurut Bang Agoy ciri khas permainan SM yang sampai sekarang masih mereka jaga dari Bang Agoy main tuh apa Bang? Hasrat nggak mau kalahnya. Oh gitu ya? Iya, itu legacy itu ya sampai saat ini masih dijalankan. Ngotot, hasilnya tuh bener-bener sampai sekarang ciri khasnya SM banget ya? Ciri khas banget. Iya. Tapi waktu lo pindah klub berasa nggak tuh beda Culture-nya gitu Bang? culture-nya, misalnya lo pindah kemana gitu, ke Garuda lah misalnya. Oh iya, pasti beda. Beda ya? Makanya beda. Waktu gua main di Garuda Bandung, cara mainnya ada beda. Waktu gua main di Hang Tua juga cara mainnya beda. Tapi yang pasti sampai saat ini kalau selama gua lihat SM bermain sampai saat ini masih tuh. Dari waktu gua masih main di SM, cara ngotot mainnya, nggak mau kalah. Mereka defense-nya bener-bener Ketat, ya. Tapi lo dulu kan masuk SM itu sejak awal SM didirikan kali. Ya, gua 97 udah sebenarnya udah masuk ya Bang ya? Pertama kali bisa didirikan. dibilang 97 ya? gua generasi kedua lah ya. Tahun 97 betul. Gua Generasi kedua emang bukan bareng. bukan generasi pertama gua. Ada lagi lebih senior lagi di atas gua. Gua generasi kedua lah itu di situ. Oh. Karena gua main di SM kan tahun 97. Tapi gua Baru main 98 nih. baru bermain di Liga Kobatamanya saat itu tahun 98. Oh. Tahun 97 gua masih junior. Oh dulu Nino dan kawan-kawan ya? Ya, ada berapa senior kayak almarhum Amran Asinta. Iya. Nino, Ada. Depak, Bang Tono ya. Enggak, mereka udah keluar duluan. Tapi itu pemain itu generasi pertamanya. Enggak, SM. itu generasi pertama maksud Itu gua. generasi pertama, iya betul. Nah 2001 kalau nggak salah hampir nggak masuk SM karena nunggu kepastian Gepeng masuk ke SM apa enggak. Akhirnya Gepeng ke Aspak, Bang Agoy masuk. Itu Iya. ceritanya gimana Bang? Hah? Jadi story-nya tuh ya, tahun 2001 itu SM itu waktu itu mau ngerekrut Romy Chandra Iya, dari Indonesia Muda Texmark. betul. Tapi saat itu transfernya akhirnya berubah haluan. Nah, basically saat itu emang gua hampir nggak diperpanjang sih. Oh gitu ya Bang ya? Iya, gua mau udah Udah siap-siapin koper gitu, mau cabut. Eliminasi gitu Bang? Ya, eliminasi lah ya. Terus? Ya, saat itu karena nunggu kepastian itu tiba-tiba last minute Romy Chandra nggak jadi diambil SM malah berpindah ke Aspak. Nah karena rosternya masih kurang satu slot ya akhirnya gue dipertahankan. Dan tapi itu lah tetap main reguler juga kan? Akhirnya gue bermain juga di season itu sampai 2005. Nah 2005 keluar dari Ya. SM Bang ya? Berarti udah nggak mau angkat koper, taunya tiba-tiba masih Jadi juara lagi 2004. 2004 kan juara. Iya. Oke Bang Agoy dan Mbak, thank you obrolannya seputar update NBA dan IBL. Yes. Next topik kita akan bahas lagi dari dunia NBA dan IBL. Kita harus ngundang Bang Agoy lagi, Dam. Terus lah, sering lah. Hah? Kalau Harus sering ya? kalau perlu tapi Pengetahuannya tuh insight juga loh buat kita loh, Dam. Iya, Dam ya.
gantiin siapa Dam? Kita gantiin siapa salah satu dari kita ya? Tambahin aja kok. Tambahin ya rame-rame. Oke, Bowlers, sekian dulu obrolan kita bertiga ngebahas tentang NBA Lakers tanpa AD dan LeBron James, kemudian juga IBL. Dan gue pengen ingetin juga, jangan lupa untuk nonton program Brickhouse Media yang lainnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe. See you next episode. Tuh, jangan lupa cobain burgernya Brickhouse. Sama ada kopinya juga, tadi nggak dibawa ke sini, bingung gua. Iya, burger sama kopi harusnya. Jangan lupa. Nambah. Iya, nyobain produk terbaru kita di lapangan. Dan produk unggulan kita adalah Indomie kari ayam. Kok Indomie kan? Nasi nggak jualan Indomie lagi? Nasi tongkol dong, gue udah nggak jualan Indomie. Oh, iya. Nah, Oke. jangan lupa like, komen, subscribe, jaga kesehatan, stay healthy. Bye, Bowlers. Bye.